Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar hal yang baru, yaitu scenario analisis, selanjutan dari data analysis Excel, di mana fokusnya kita kali ini adalah kita akan membahas dari sisi kenaikan tarif pajak itu sendiri seperti apa, gitu. Nah, materi kita di sini akan dibagi beberapa poin, di antaranya sebagai berikut ini. Jadi pertama-tama teman-teman akan membahas dari konsep scenario analisis itu seperti apa sih sebenarnya. Jadi kita lihat dari sudut pandang pengertiannya seperti apa. Yang kedua, kita akan membahas dari cara membuat table itu sendiri seperti apa. Jadi kita akan lihat nih, cara membuat table itu seperti apa sih, dan mekanismenya seperti misalkan harus siapkan kolom dulu, terus ada value-value-nya, dan sebagainya, terus kita klik apa, terus kita atur dengan apa, nah itu kita akan melihat detailnya seperti apa. Dan terakhir, kita akan coba menggunakan teknik goals seek, yaitu kita akan melihat bagaimana perubahan harga itu terjadi, dan dia akan mensimulate value-nya akan menjadi seperti apa. Nanti kita lihat detailnya di materi hari ini. Yuk, mari kita mulai untuk pembelajaran di hari ini. Lihat dari informasi berita di samping ini. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatikan di samping ini, aku ambil beberapa berita di internet, di Google. Pertama itu ada indikatornya adalah perang itu meningkatkan harga minyak dan harga emas. Kalau misalnya teman-teman perhatikan, konflik Timur Tengah itu mendorong terjadinya kenaikan harga emas itu sendiri. Gitu. Kenapa? Karena memang lagi memanas nih kondisinya di sana. Terus begitu pun juga di negara-negara di Eropa. Perang Rusia dan Ukraina itu meningkatkan harga minyak yang makin melonjak. Gitu. Kenapa harga ini bisa naik sebenarnya? Sebenarnya karena memang adanya kebatasan dari supply-nya untuk menyuplai di beberapa negara dan kebutuhan terkait harga minyak maupun harga emas itu sendiri. Contohnya misalkan aku pengen kirim barang dari Indonesia ke negara-negara Jerman misalkan, contohnya. Terus tapi kapalku itu pasti ngelewatin loading ininya, ngelewatin Ukraine. Tapi kalau misalkan nggak lewatin Ukraine, kapalku harus muter 2 kali. Dan kalau misalkan muter 2 kali kan harga kapalnya kan lebih meningkat kan, gitu. Biaya produksinya semakin meningkat. That's why harga minyaknya itu untuk di negara Eropa itu melonjak signifikan untuk harga minyaknya, gitu. Itu yang terjadi, gitu. Kalau misalnya teman perhatikan, kenapa harga minyak dan harga emas naik itu dipengaruhi oleh berapa variabel. Pertama variabelnya harga emas, terus cost production, dan sebagainya. Dan itu yang akan kita gali dari scenario analysis. Kita akan menyiapkan namanya independent variable dan dependent variable. Nah, dengan adanya scenario analysis, fokusnya kita adalah bagaimana melakukan evaluasi pengaruh variabel independen kepada variabel dependent. Variabel independen itu adalah value input yang dalam analisis, jadi di luar dari model. Kalau misalkan teman-teman membuat sebuah model perhitungan gitu ya, dependent itu adalah value output dalam analisis dari model dan tergantung dari inputnya. Contohnya di sini kalau misalkan teman perhatikan, di sini ada namanya jam belajar, nama kualitas tidur, gitu ya. Beberapa riset menunjukkan jam belajar yang cukup banyak dan kualitas tidur yang baik itu akan meningkatkan nilai ujian yang cukup baik sendiri seperti itu. Kalau perhatikan di scenario 1, anaknya belajarnya 5 jam, terus kualitasnya baik, dia itu dapat nilai skornya tuh 90. Sedangkan anak yang jam belajarnya 5, terus kualitasnya sedang, itu nilainya itu 87, dan begitu pun sebaiknya. Kalau misalkan jam belajarnya 3, terus kualitasnya baik, dia nilainya lebih kecil gitu ya. Itu artinya apa? Ada pengaruh yang mempengaruhi hasil nilai ujian, yaitu jam belajar sama kualitas tidur. Kalau misalnya sebelumnya kita bahas harga minyak dan harga emas naik, kenapa? Yaitu disebabkan oleh karena situasi geopolitik yang terjadi, yaitu adanya perang. Mungkin kalau misalkan perang tidak terjadi, harga nggak mungkin naik signifikan. Mungkin berapa USD per barrelnya naiknya perlahan-lahan. Tapi karena geopolitiknya makin memanas, mau tidak mau, cost production juga naik dong, gitu ya. Cost production naik, ini akan mendorong meningkatnya harganya minyak dan harga emas juga seperti itu. Namun kadang kita pengen lihat nih, sebenarnya kita mau analisis dari range input yang ada. Ini kita bikin ada beberapa range input ya. Range inputnya dari kalau misalkan jam belajarnya 5 itu kayak gimana sih, kualitas tidurnya baik kayak gimana. Terus kalau misalkan ya udah jam belajarnya 5 terus kualitas tidurnya buruk karena makin banyak, atau jam belajarnya jadi 10 terus kualitas tidurnya buruk, apakah nilainya akan atas 90 atau enggak? Nah, itu yang ada kita gali dengan nama sensitivity analysis.
Di sensitivity analysis kita melihat hasil dependent variable berdasarkan range input yang disediakan. Yang mana kita bertujuan untuk memahami bagaimana output itu bereaksi. Contohnya kalau misalkan kemarin aku habis ke pasar, aku lihat harga bawang merah itu berapa sih sekilonya. Kemarin aku cek itu di harga 25.000. Let's say ya, kita lagi di kondisi yang nggak begitu banyak kebutuhan untuk beli bawang merah gitu. Tapi bayangkan ketika misalkan di akhir tahun nih kayak libur panjang, terus termasuk kayak di hari raya gitu. Peningkatan kan demand user itu makin meningkat kan. Dengan adanya meningkatnya kebutuhan demand, sedangkan produksinya itu nggak begitu banyak, harga terus menjadi makin naik ya. Jadi itu that's kenapa harga itu naik, karena itu dipengaruhi oleh supply and demand. Ketika supply-nya itu sedikit dan demand-nya besar, itu akan bisa jadi harganya naik bisa 125.000 gitu. Tapi kalau misalkan di tengah-tengah tahun mungkin produksi cukup meningkat nih, banyak supply-nya banyak, tapi demand-nya nggak bertambah, harganya itu akan stagnan, malah justru akan turun, gitu, akan lebih murah, mungkin sekilonya akan jadi 5.000 gitu. Itu yang dilakukan ketika di sensitivity analysis. Kita coba uji-uji dari supply-nya 10.000 dengan demand-nya 10.000 berapa, kalau misalkan demand-nya 15.000 berapa, terus 20.000 berapa, dan 25.000 berapa. Jadi kita bisa proyeksiin pengaruh dari variable dependent-nya terhadap inputan di variable independent gitu. Secara konsep teman-teman paham ya, kalau secara variable independent itu adalah variable yang mempengaruhi dari variable dependent sendiri. Nah, variable dependent di sini yang kali ini kenapa harga bawang merah bisa naik atau enggak, itu dipengaruhi oleh supply dan demand. Ketika supply-nya tinggi, demand-nya rendah, itu akan meningkatkan harga bawang merah menjadi turun. Tapi kalau ketika supply-nya rendah, demand-nya tinggi, itu akan meningkatkan harga bawang merah. Seperti itu. Nah, kita akan coba mengeksekusinya. Kalau sebelumnya di judul kita akan melakukan scenario analisis ketika kenaikan tarif pajak. Nah, kita akan coba simulate di presentasi hari ini. Pertama-tama sebelum teman-teman bisa membuat itu, kita akan coba membuat namanya table dulu. Caranya gimana sih kita ngebuat table gitu? Ini bukan buat table karena kita main di Excel table dari nol gitu ya, tapi kita bikin ada salah satu tools di dalam Excel itu dengan namanya table. Jadi gini, misalkan teman-teman punya data seperti ini, kayak misalkan ada table name, namanya table name ya, ada di kolom A, kolom B, kolom C, dan kolom D gitu. Nah, kita mau bikin table. Tablenya adalah kita buka aja di insert, klik insert, klik table, terus diklik tablenya, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Itu. Nah, habis itu kita klik my table has headers. Jadi ini adalah headernya. Jadi nanti dia akan mengubah jadi header. Kalau misalnya teman-teman nggak ngeklik ini, nggak dicek, malah di uncheck, nanti dia akan ngebikin kolom baru. Nanti mungkin kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Karena ada 4 kolom kan di situ. Gitu. Nah, di dalam table itu kita bisa main analisis nih. Teman-teman kalau misalkan mau ngapus duplikat, tinggal klik remove duplicate di sini. Jadi nanti dia akan mendelete duplicates. Terus kalau misalnya kita mau summarize for table juga bisa. Itu kalau mau ngebalikin ke normal lagi, nggak mau dalam bentuk table, itu kita bisa convert to range. Gitu ya. Nah, habis itu kita bisa tambahkan insert slicer kalau misalnya kita butuh slicer di periode tertentu, waktu tertentu. Terus habis itu kalau misalkan ada update data, kita bisa tinggal klik refresh. Nah, ini yang jarang banget dipakai, yaitu total row. Nanti kita akan coba eksekusi di contoh latihan kali ini. Gitu. Terus ada first column, itu nanti di di bold warnanya, sama last column akan di bold. Gitu. Atau band column itu nanti warnanya nggak di warna-warnain. Seperti itu. Oke, dari itu kita akan coba gunakan table ini untuk melakukan sensitivity analysis yang mana akan berguna untuk teman-teman mengecek bagaimana simulasi scenario-nya seperti itu. Contohnya kita akan coba simulasi dengan price and tax-nya itu ketika price tax-nya itu naik seperti apa. Nah, kalau misalkan ini teman-teman untuk menggunakan goals gitu, pertama ini salah satu tools yang awal akan kita pelajari yaitu goals. Itu gimana? Jadi pertama kita akan klik data, terus kita akan klik what if analysis. Nah, di what if analysis kita pilih dulu item-itemnya. Nah, item-itemnya kita perhatikan. Di sini ada kita memilih D3. D3 itu adalah harga beras. Terus value-nya jadi 78,4.
end state dari D3-nya itu ya, D3-nya itu jadi 78,4. Terus yang berubah itu adalah C3 itu taksnya. Nah, pastikan di kolom D ini adalah rumus yang sama seperti yang ada di sebelumnya. Kalau misalnya teman perhatikan di sini rumus ya, price ditambah price dikali tax, gitu ya. Jadi ini adalah rumus. Nah, di sini ada variable. Jadi set cell to value by changing cell. Nanti dia akan berubah. Oh, jadi 78,4. Nah, pada akhirnya dia akan merubah itemnya menjadi seperti di sini. Jadi kayak di sini ada 78,4, terus di sini jadi 12%. Gitu. Itu simulasinya. Nanti kita akan coba bikin simulate beberapa scenario manager untuk melihat ketika jadi 12% menjadi 11% itu seperti apa sih perbedaannya. Nanti kita lihat di detailnya. Seperti itu. Oke, exercise kali ini kita akan menggunakan data baru. Kalau sebelum-sebelumnya, kalau misalnya teman-teman ikuti materi, kita akan banyak fokus untuk belajar di menggunakan data Spotify. Nah, kita akan coba menggunakan data baru yaitu SIP dataset. Jadi ada 5 kolom yang kita gunakan. Pertama itu ada order date, ada SIP mode, segment, kategori, dan sales. Gitu. Jadi kita akan lihat gimana sih penggunaannya di exercise untuk di Excel. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita mulai untuk exercise hari ini. Yuk, mari kita mulai. Oke, ini adalah dataset yang kita gunakan. Jadi ada sekitaran 9.000 data ya, 9.000 row di datanya. Terus detail informasinya seperti ini yang sama kayak dijelaskan di PPT sebelumnya. Nah, ini ada beberapa task yang akan kita mau selesaikan. Di antaranya ada DA1, DA2, dan DA3. Oke, kita akan coba selesaikan satu persatu dari DA1, DA2, sama DA3. Di DA1, ini adalah kita akan coba membuat table dari data yang di bawah ini. Ambil total jumlahnya, gitu ya, jumlahnya. Oke, pertama yang kita pelajari sebelumnya adalah kita akan ngebuat namanya table. Nah, caranya adalah kita coba blok dulu datanya. Setelah di blok, kita klik di insert. Habis itu kita klik table. Nah, di sini teman-teman jangan di uncheck tapi dicek. Ya, pastikan di sini sama yang di sini aku menggunakan B10 sampai E16. Udah ke ambil semua datanya, aku baru klik oke. Nah, di sini dia sudah mengubah datanya. Oke, selanjutnya kita akan coba menghitung salesnya. Masih ingat penggunaan dalam sum if gitu ya? Kita akan gunakan sum if. Jadi kita sum if dari range di dataset. Jadi kita lihat di sini kelas mode-nya. Kita kunci dengan Fn F4 gitu ya, udah dikunci, baru kita ambil kriterianya. Kriterianya kita menggunakan shift mode-nya di sini. Shift mode, terus habis itu ambil range yang akan disum, yaitu kita akan menggunakan di kolom sales ini. Jadi di sini kita kunci di F4, Fn F4, terus habis itu kita klik enter. Nanti ini udah langsung, ketika teman-teman menggunakan table itu udah automate dia menggunakan formula yang sama untuk menghitung kelas lainnya. Jadi teman-teman nggak harus drag and drop ke bawah seperti itu. Nah, net profit itu ada rumusnya di sini adalah sales dikurangin cost rate kali sales. Artinya net profitnya adalah sales dikurangin cost rate dikali dengan namanya sales. Oke. Pertanyaannya adalah jumlah totalnya net profitnya ada berapa sih? Teman-teman bisa menggunakan namanya total row. Nah, di total row dia akan mensum item-itemnya. Nah, sebelum kita menggunakan total row, kita pastikan datanya nggak ada duplikat kan. Jadi kita gunakan di sini remove duplicate. Dia akan mengecek apakah ada data duplikat atau enggak. Kalau ada, dia cut gitu ya. Nah, dia udah menghilangkan data-data duplikat. Jadi ini benar-benar data-data yang digunakan. Nah, sudah kita tinggal ambil value di sini. Gitu. Jadi jawabannya adalah ini 1,6 juta ya dolar. Seperti itu. Cukup mudah kan penggunaan table. Nah, di sini teman-teman bisa cek ya, banyak penggunaan di table. Kayak di sini dia boldin di akhir, ini boldin di awal, menurut saya ini, terus atau di ininya di highlight semua seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan summary pivot table, tinggal diklik aja table seperti itu. Tapi kalau misalnya mau balikin ke normal lagi, kita bisa klik convert to range. Jadi dia akan mengubah ke normal. Ya, seperti itu. Terus kalau misalkan teman-teman mau ganti warna, bisa diatur di pilihan di sini. Di sini ada banyak pilihan. Ya, di sini kita bisa atur warna-warna yang kita mau. Gitu ya. Seperti itu. Ini baru kita nyelesain di DA1. Kita akan coba lanjut ke DA2. Nah, di DA2 adalah kita akan menghitung projected profit saat growth 15%.
Di sini kita masih manual scenario ya, kita belum menggunakan namanya goal seek-nya itu. Jadi kita tinggal copy paste aja yang udah ini di atas. Kita pindahkan ke bawah. Nah, kita tinggal adjust saja manual 15, 15, 15, 15. Masih ingat cara untuk dapetin dari semuanya? Kita tinggal klik dari total row. Dia akan dapat seperti ini. Setelah itu kita tinggal ambil di sini. Dah, tada, gampang 2,6 juta. Jadi semudah itu. Nah, di challenge ke DA3 itu kita akan menghitung berapakah persen grow standar kelas ya. Ini kelas SIP mode-nya ini standar kelas agar total projected-nya profit di 2,3 juta. Totalan ya, bukan si standar kelasnya aja, tapi total seluruhnya. Jadi dia harus berapa nih growth-nya. Caranya ini teman-teman mudah. Caranya di sini kita tinggal klik data, habis itu kita klik what if analysis di sini, kita klik goal seek-nya. Nah, yang mau jadi set cell-nya adalah di sini ya, di F12. Habis itu kita ubah jadi 2350 gitu. Nah, changing-nya itu kita ambil di standar persen growth-nya. Kita tinggal klik OK. Terus kita klik OK. Jadi seperti itu. Jadi kenaikannya itu 4% nih. Sekitar 4% untuk dia bisa dapat profitnya 2,3 juta gitu. Oke, tinggal kita ambil angkanya itu, kita ambil di standar kelas. Tara, udah. Nah, pertimbangan menggunakan goal seek ini berguna ketika teman-teman melakukan investment ya. Jadi teman-teman misalkan punya target finansial, aku pengen target finansial di 2025 berapa juta gitu ya, misalnya 10 juta. Nah, uang teman-teman saat ini adalah 3 juta. Apa yang akan teman-teman lakukan untuk mencapai 10 juta itu? Jadi investmentnya apa nih? Berarti teman-teman harus dapatin per year, per annum-nya itu harus berapa persen, misalkan harus menaikkan 12% atau berapa persen untuk dapetin 10 juta itu untuk sampai di akhir tahun 2025 seperti itu. Oke, itu dulu materi hari ini. Next episode kita akan coba lebih detail untuk penggunaan what if analysisnya ketika kita pakai. Di sini ada beberapa tools ya, di what if analysis ada scenario manager, ada data table. Gimana sih nanti penggunaannya kita akan lihat di next episode. Oke, sampai jumpa dan sampai ketemu di next episode. See ya semuanya.